Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 28 September 2021 dengan judul Kebenaran akan menang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena begitu besar kasih dan setia Tuhan, sehingga Tuhan layak dipuji dan disembah. Lebih daripada itu telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada pekerjaan untuk setiap orang yang memakai nama Kristus. Suara dari sorga dengan sungguh-sungguh memanggil engkau untuk bertugas. Perhatikan suara ini dan segeralah bekerja di mana saja, dalam kapasitas apapun. Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ada pekerjaan yang harus engkau lakukan, pekerjaan yang menuntut segenap tenagamu yang terbaik. Setiap saat berharga dalam hidup terkait dengan kewajiban yang harus engkau berikan kepada Allah atau kepada sesama manusia. Pekerjaan besar yang menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Setiap malaikat dalam kemuliaan terlibat dalam pekerjaan ini, sementara setiap roh jahat kegelapan menentangnya. Kristus telah menunjukkan kepada kita nilai jiwa yang sangat besar karena ia datang ke dunia dengan kasih kekal yang tertimbun dalam hatinya, menawarkan untuk menjadikan manusia waris bagi seluruh kekayaannya. Dia mengungkapkan di hadapan kita kasih Bapa kepada ras yang bersalah dan menyatakan dia sebagai yang adil dan membenarkan orang yang percaya kepadanya. Ada banyak sekali hal yang bertentangan dengan kebenaran yang harus kita temui dalam menghadirkan terang kepada orang lain. Harapan kita bukan pada pengetahuan kita akan kebenaran dan pada kemampuan kita sendiri, tetapi pada Allah yang hidup. Kemuliaan Allah dipertaruhkan dan harus ada upaya yang telah diputuskan sejauh menyangkut upaya manusia, dan iman yang hidup bagi Allah yang perkasa untuk memanifestasikan kuasanya. Kalau tidak, semua akan terbukti gagal. Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel. Dia menaruhkan pasukan mereka dalam kekacauan. Mereka melarikan diri. Mereka tidak tahu kemana. Siapa yang dapat berdiri di hadapan Tuhan Allah Israel? Sekarang kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan prinsip dan kekuatan dan kejahatan rohani di tempat-tempat tinggi. Tuhan akan mendorong kita untuk memandang Dia sebagai sumber dari semua kekuatan kita. Dia yang mampu membantu kita. Ketika Allah Israel melakukan pekerjaan untuk kita, Dia akan membuatnya berhasil. Kebenaran akan menang. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan rohani dan sukacita bagi kami semua. Lebih khusus,
memberikan penekanan yang sangat penting bagi kehidupan kami, bahwa ada pekerjaan untuk setiap orang yang memakai nama Kristus. Suara dari sorga dengan sungguh-sungguh memanggil Engkau untuk bertugas. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat bantuan sorga, karena mereka sangat membutuhkan untuk menjalankan tugas pelayanan mereka dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi saat sekarang ini. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara kami, dan dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan dan juga sukacita di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka selalu. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit, yang ada di rumah dan rumah sakit, mereka membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian, Tuhan berikan iman yang kokoh kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.